Pak Mantri, sapi saya mulai kemarin tidak mau makan dan ada luka di kukunya. Wah, jangan-jangan sapinya Good Teh terinfeksi PMK. Nanti saya cek dulu teh. PMK, apa itu Pak Mantri? Kok aneh namanya? PMK adalah penyakit mulut dan kuku yang menyerang hewan ternak, seperti sapi, kambing, domba, kuda, dan babi. Penyakit yang saat ini sedang mewabah. Gejala yang mudah kita temui pada hewan ternak yang terinfeksi PMK adalah tidak mau makan, keluar air liur yang berlebihan, lepuh pada mukosa mulut, lepuh pada gusi, lepuh pada lidah, luka pada kuku yang diakhiri lepasnya kuku, dan hewan tidak dapat berjalan atau pincang. Waduh, sapi saya bisa mati kalau begitu Pak Mantri. Tidak teh, kalau segera ditangani, karena penyakit ini dapat diobati. Kalau begitu, apa yang harus saya lakukan untuk mengobati sapi saya? Yang pertama, pisahkan sapi atau hewan ternak yang terindikasi PMK dengan hewan ternak yang masih sehat agar tidak tertular. Kemudian lakukan penyemprotan desinfektan terhadap kandang, peralatan peternakan, dan sebagainya. Cairan desinfektan ini dapat dibuat dengan mencampurkan 20 gram soda api dengan 1 liter air. Bisa juga dengan mencampurkan 20 gram asam asetat atau asam cuka dengan 1 liter air. Atau bisa juga dengan mencampurkan larutan Baiklin sebanyak 57 ml ke dalam 1 liter air. Terus untuk kuku sapinya bagaimana Pak Mantri? Apa bisa diobati dan apa obatnya? Bisa teh. Kuku sapi yang terinfeksi PMK dapat diterapi dengan disemprot larutan formalin sebanyak 4% atau larutan kupri sulfat sebanyak 5% setiap pagi dan sore. Kalau susah mendapatkan bahan tersebut bisa juga menggunakan asam sitrat atau citrun. Kalau mau beli di mana tempatnya? Untuk asam sitrat atau citrun kita dapat membelinya di toko kue. Sedangkan formalin dan cupri sulfat atau orang Madura menyebutnya trose bisa kita dapatkan di toko kimia. Kalau kesulitan mendapatkannya nanti bisa kita bantu teh. Kalau ada sapi atau hewan ternak yang terinfeksi penyakit mulut dan kuku, kita harus lapor kemana Pak Mantri? Kalau ada hewan ternak yang terindikasi gejala PMK, segera laporkan kepada kepala dusun yang nantinya akan diteruskan kepada kepala desa. Kemudian, kecamatan, polsek, koramil, atau langsung ke petugas lapangan setempat dan tim Keswan Dinas Peternakan, yang nantinya akan dilaporkan camat sebagai korlap kepada Satgas Kabupaten. Baik, terima kasih atas informasinya Pak Mantri. Sama-sama, ingat ya teh. Kalau ada hewan ternak yang memiliki gejala klinis PMK, jangan panik, segera laporkan ke petugas di daerah setempat atau chat WA Center Smartku di 082132227200. Jangan lupa ya tretan, penyakit mulut dan kuku hanya menular kepada hewan bukan manusia. Daging dan susu tetap aman dikonsumsi oleh manusia asal dimasak dengan benar. Mator, Saka Langkong.